Halo, Pak Wasis. Halo, selamat pagi Mbak Nadia. Gimana Selamat kabar? pagi. Baik, alhamdulillah. Gimana Pak Wasis kabarnya? Baik, sehat. Baik ya, sehat. Oke. Di tengah pro kontra sistem proporsional tertutup dan yang diusulkan bisa diterapkan pada pemilu 2024, muncul wacana sistem pemilu hybrid. Pak Wasis, ini hybrid kan maksudnya mengkombinasikan tertutup dan terbuka ya. Dan ini dilontarkan oleh Hakim MK Arief Hidayat. Gimana tanggapan Anda, Pak Wasis? Ya, kalau yang kita bisa lihat kan sebenarnya gagasan dari Ketua MK ini seolah itu tidak merespon dari gugatan yang sebenarnya kan. Sebenarnya kan poin utamanya kan adalah MK itu apakah setuju sistem proporsional terbuka tertutup kan? Iya. Nah, kalau kita kemudian kembali ke putusan MK tahun 2008 kan sebenarnya sudah diputuskan terbuka. Nah, makanya saya pikir kemudian kenapa kemudian ada gagasan seperti ini yang itu tidak diajukan oleh para penggugat itu. Jadi saya pikir sudah agak melenceng gitu loh Mbak dari gugatan yang disampaikan. Iya, kok dia menyampaikan sesuatu yang bukan harusnya dia lakukan gitu ya. Betul, karena kan karena yang kita lihat kan sebenarnya kalaupun itu dikeluarkan oleh DPR atau pemerintah yang memang itu berwenang dalam memutuskan atau mungkin memformulasikan sistem pemilu itu tidak apa salah. Tapi MK kan tugasnya kan hanya menguji norma undang-undang yang itu apakah bertentangan atau tidak dengan UUD 45 kan. Persis. Jadi saya pikir ini sudah keluar dari tupoksinya kalau saya pikir ya. Iya. Jadi Hakim MK mestinya menguji berdasarkan konstitusi, tetapi malah mewacanakan hal-hal yang tidak diminta gitu ya. Betul, karena apa ya? Posisi Hakim MK kan sebenarnya lebih bergerak di level yuridis ya. Artinya kalaupun Hakim MK berkata demikian kan sudah tidak lagi kapasitasnya, bukan ranahnya untuk mengeluarkan statement seperti itu gitu. Tapi ini kalau secara substansi ya soal wacana sistem hybrid itu gimana kalau menurut Anda Pak Wasis menilai gagasan yang diusulkan ini? Apakah sistem hybrid ini memang memungkinkan untuk dilakukan? Ini terlepas dari siapa yang ngomongnya. Kalau kita lihat secara substantif memang sistem hybrid ini kan kita anggapnya sebagai sebuah terobosan ya Mbak Nadia dan pemirsa ya. Artinya kita berusaha untuk mencegah adanya sistem jual beli suara yang itu marak terjadi di proporsional terbuka, dan kita juga mengurangi sentralisme partai dalam sistem proporsional tertutup kan. Ya emang itu sistem hybrid ini mengambil sisi baik dari kedua hal itu. Nah cuman kan yang menjadi masalah nanti kan teknisnya nanti seperti apa gitu loh Pak. Karena kalau kita bicara teknis dalam sebuah sistem, kadangkala itu penjabarannya beda di lapangan. Artinya memang di sini kalau sebagai sebuah wacana, sebagai sebuah konsep itu bagus, tapi alangkah baiknya memang itu diturunkan dalam level teknis dan juknisnya supaya nanti baik KPU ataupun kontestan pemilu itu tahu formulasinya, proporsinya berapa persen buat partai, berapa persen buat istilahnya yang kontestan pemilu yang itu menang di dapilnya masing-masing. Kalau semisal timing yang dipilih dalam melontarkan wacana ini tidak bertepatan dengan sidang MK perihal sistem proporsional tertutup yang diusulkan, apakah seorang hakim MK nggak boleh berpendapat, Pak Wasis? Sebenarnya kalau demikian memang itu tidak masalah kalau itu di luar MK ya Mbak ya. Kalau di luar konteks dia waktu rapat waktu itu ya harusnya. Iya, kalau sebagai seorang warga biasa yang itu tidak ada jubah hakim MK itu tidak masalah. Cuman ini kan dilontarkan di sidang rapat MK yang kita tahu persis MK itu kan kewenangannya lebih di ranah yudikatif kan, bukan ranah legislatif yang mana mencakup pembahasan sistem hybrid ini. Jadi sudah
sudah beda kamar gitu loh Mbak. Iya, benar. Tapi sekali lagi tadi saya garis bawahi apa yang Anda sampaikan ya Pak Wasis, bahwa hybrid ini sebetulnya jalan tengah ya antara terbuka dan tertutup ya. Namun Mas, gimana? hybrid ini untuk pemilu itu kayak semacam jalan tengah ya antara proporsional terbuka dan tertutup ya. Iya, karena memang yang kita alami selama hampir kurang lebih sejak ditetapkan MK tahun 2008 kan malah justru proporsional terbuka ini menyuburkan politik uang yang ada di pemilu kan sebenarnya. Tapi tadi saya wawancara Pak Hidayat Nur Wahid, katanya 2008 itu sebetulnya MK sendiri yang menolak untuk hybrid. Waktu itu sempat terucap juga sebetulnya di tahun 2008 itu. Nah mungkin kembalinya wacana hybrid ini karena juga kita setelah melewati masa pandemi kan memunculkan kebiasaan baru Mbak Nadia dan pemirsa ya. Iya. Artinya memang sekarang ini kan semua itu bisa online atau offline kan. Benar. Nah mungkin itu yang menginspirasi adanya sistem hybrid ini, yang itu kalau kita kontekskan di pemilu itu lebih pada pembagian kewenangan mana partai yang perlu diberikan hak, mana kontestan yang diberikan hak. Nah, cuman kalau ini dilempar di ruang diskusi tidak masalah, tapi di ruang sidang sebenarnya. Makanya ini sayangnya kok yang melontarkan itu dalam sidang Mahkamah Konstitusi pula. Padahal ini cukup menarik untuk kemudian ditindaklanjuti, dibahas dulu sampai ke teknis ya, benar ya, Pak Wasis? Betul. Kalau memang ini dibahas oleh KPU, Bawaslu dan lembaga terkait itu tidak masalah, tapi ini kan MK iya. tentunya beda. Beda. Ini bukan orang yang tepat gitu yang melontarkan ini gitu, kapasitasnya ya. Betul. Oke, baiklah. Nah, terakhir nih berarti kalau selain soal sistem proporsional tertutup dan terbuka, kayaknya tadi Pak Hidayat Nur Wahid bilang beberapa di DPR udah sepakat sama pemerintah untuk ngambil yang terbuka. Tapi nanti coba kita diskusikan lagi ya. Sekarang saya ingin menyampaikan soal ini. Ada hal-hal lain nggak yang lebih krusial untuk dikaji sebetulnya oleh MK jelang pemilu 2024 selain sistem proporsional terbuka tertutup itu? Menurut Pak Wasis? Yang paling urgent bagi kita semua adalah mungkin soal supervisi dari pemilu nanti ya Mbak Nadia dan pemirsa ya. Karena kan nanti itu kan menerapkan sistem pemilu serentak ya. Di mana DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden kan dipilih serentak. Artinya di sini kesiapan teknis di lapangan itu justru yang lebih utama daripada kita membahas sistem yang memang ya kita tahu sendiri plus-minusnya seperti apa. Tapi yang paling urgent ke depan ini adalah mungkin kesiapan teknis dan infrastruktur di lapangan. Jangan sampai terjadi semacam permasalahan administratif yang kembali terulang terjadi ketika pemilu sudah dilangsungkan. Baik. Terima kasih banyak Pak Wasis sudah menyampaikan hal ini ke Radio Idola Semarang. Sampai jumpa lagi Pak Wasis. Ya, sehat selalu Mbak. Sehat selalu. Demikian Mitra Idola. Itulah tadi kita sudah dengar bagaimana pandangan pemikiran narasumber kita, peneliti di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Wasisto Raharjo Jati.